Sebagai pengikut Kristus, kita perlu sampai pada pemahaman terhadap inti utama ajaran Kristiani. Daripada tentunya adat istiadat itu sendiri, yang kadangkala justru menjauhkan kita dari Tuhan, dari sesama kita. Maka marilah saudari-saudaraku yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini kita diajak untuk selalu mendasarkan hidup kita pada saudari-saudaraku yang terkasih. Berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Selasa 10 Februari. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santa Scholastica. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, terpujilah namamu di seluruh muka bumi. Semoga kata dan karya kami menghadirkan kedamaian yang dirindukan dunia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus, bab 7 ayat 1 sampai 13. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan diri. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadat kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapa atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapa atau ibunya. Dengan demikian sabda Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, diskusi Yesus dan orang-orang Farisi serta ahli-ahli Taurat terkait dengan adat istiadat di satu pihak dan di pihak lain pelaksanaan perintah Allah. Ada dua hal yang ingin disampaikan oleh Yesus lewat sabdanya hari ini. Yang pertama, sebagai sumber kebenaran. Legitimasi kebenaran adat istiadat bersumber pada kesepakatan manusia. Proses pentradisian dan tafsiran yang dihidupi secara terus-menerus antar generasi. Dengan demikian, kendati adat istiadat adalah sesuatu yang positif, tetapi celah subjektivitas menyebabkan nilai kebenaran adat istiadat itu dapat berubah-ubah. Padahal sumber kebenaran itu adalah firman Allah sendiri dari pribadi Allah sebagai satu-satunya prinsip kebenaran yang bersifat tetap dan tidak berubah-ubah. Lalu yang kedua, formalisme ajaran. Yesus melontarkan kritikan terhadap pelaksanaan ajaran agama yang mengutamakan bentuk lahiriah semata. Ajaran demikian menyebabkan manusia itu kehilangan spirit, kehilangan nilai dasar ajaran itu. Oleh karena itu, sebagai pengikut Kristus, kita perlu sampai pada pemahaman terhadap inti utama ajaran Kristiani. Daripada tentunya adat istiadat itu sendiri, yang kadangkala justru menjauhkan kita dari Tuhan, dari sesama kita. Maka marilah saudari-saudaraku yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini kita diajak untuk selalu mendasarkan hidup kita pada ajaran-ajaran Tuhan sendiri, yaitu ajaran-ajaran Injili, nilai-nilai Kristiani, seperti belas kasih, pengampunan, damai sejahtera, kebaikan, kesejahteraan, kepedulian, bela rasa, dan berbagai macam ajaran-ajaran yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan tentunya ajaran itu semakin mendekatkan kita dengan Tuhan dan juga membangun relasi yang baik di antara sesama umat manusia. Maka marilah kita selalu berpedoman dan berpegang pada ajaran-ajaran Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan pun berperan dalamnya. Ia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kasih-Nya yang kekal
takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.